Kasus korupsi impor gula yang melibatkan mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong terus bergulir. Kejaksaan Agung tengah mengusut aliran dana ke Tom Lembong terkait kasus dugaan korupsi impor gula pada 2015 hingga 2016. Menurut Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Abdul Qohar, penetapan Tom Lembong sebagai tersangka tidak hanya karena menerima dana korupsi. Ya, inilah aliran dana yang sedang kita dalami, karena untuk menetapkan sebagai tersangka ini kan tidak harus seseorang itu mendapat aliran dana, kata Abdul Qohar. Ia menjelaskan bahwa korupsi tidak hanya soal memperkaya diri sendiri, tetapi juga menguntungkan orang lain atau korporasi akibat perbuatan melawan hukum dan menyalahgunakan kewenangan. Dalam kasus ini, Tom Lembong dan Charles Sitorus, mantan Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, PT PPI, telah ditetapkan sebagai tersangka. Keduanya diduga terlibat dalam kasus korupsi impor gula yang merugikan negara sebesar kurang lebih 400 miliar rupiah. Bagaimana korupsi impor gula ini terjadi? Pada 2016, Indonesia mengalami kekurangan stok gula kristal putih, GKP. Seharusnya, hanya BUMN yang diizinkan melakukan impor GKP, sesuai dengan kebutuhan dalam negeri yang disepakati dalam rapat koordinasi antar kementerian dan dalam rangka mengendalikan ketersediaan dan kestabilan harga GKP. Namun, Tom Lembong malah memberikan izin ke perusahaan-perusahaan swasta untuk mengimpor gula kristal mentah, GKM, yang kemudian diolah menjadi GKP. Total ada 9 perusahaan swasta yang terlibat, yaitu PT PDSU, PT AF, PT AP, PT PT BMM, PT SUJ, PT DSI, PT MSI, dan PT KTM. Atas pengetahuan dan persetujuan tersangka TTL, persetujuan impor GKM ditandatangani untuk 9 perusahaan swasta. Seharusnya, untuk pemenuhan stok dan stabilisasi harga, yang diimpor adalah GKP secara langsung, kata Abdul Qohar. Setelah perusahaan swasta itu mengolah GKM menjadi GKP, PT PPI seolah-olah membelinya. Padahal yang terjadi, GKP itu dijual langsung oleh perusahaan-perusahaan swasta itu ke masyarakat melalui distributor dengan harga Rp3.000 lebih tinggi dari harga eceran tertinggi, HT. Dari pengadaan dan penjualan GKM yang diolah menjadi GKP, PT PPI mendapatkan fee sebesar Rp105 kg. Kasus ini menimbulkan pertanyaan, mengapa Tom Lembong memberikan izin impor GKM kepada perusahaan swasta, padahal seharusnya hanya BUMN yang diizinkan melakukan impor GKP? Apakah Tom Lembong memiliki motif tertentu dalam mengizinkan impor GKM? Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin turut sedih atas penetapan Tom Lembong sebagai tersangka. Ya, saya turut bersedih sebenarnya, kata Cak Imin. Ia berharap Tom Lembong diberi kesabaran dan kekuatan atas status yang ditetapkan. Kita tunggu bagaimana perkembangan kasus ini selanjutnya. Apakah Tom Lembong dan Charles Sitorus akan dapat membuktikan diri tidak bersalah? Ataukah mereka akan dijerat dengan hukuman pidana karena korupsi impor gula?